Kasus yang melibatkan Fadel Bajideh hingga saat ini masih terus berjalan. Dan di tengah keyakinan Nikita Mirzani jika Fadel Bajideh akan dipenjara atas laporan polisinya di akhir tahun ini, Fadel Bajideh serta kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, justru mengungkapkan beberapa fakta atau rahasia besar terkait Laura. Dan untuk mengetahui sederet fakta mengejutkan tersebut, maka inilah 5 rahasia besar yang diungkap Fadel Bajideh, versi Cumi Top 5. Fadel Bajideh dan kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, secara blak-blakan mengungkapkan fakta mengejutkan terkait Laura, anak Nikita Mirzani. Ya, mereka menyampaikan bahwa Laura diduga sudah tidak gadis, bahkan sejak awal bertemu Fadel Bajideh. Sementara itu, Nikita Mirzani sendiri sempat menyatakan bahwa ia telah mengetahui status anaknya yang nanti akan ia ungkapkan setelah Fadel Bajideh diperiksa kembali. Lantas, seperti apa fakta yang dibongkar Fadel dan Rasman terkait Laura? Dan seperti apa respon Nikita Mirzani? Pasti itu udah karena dari awal Loli pun udah cerita ke gua tentang hal itu, dan gua nggak peduli tentang hal itu karena gua nerima Loli apa adanya. Masa lalunya sekarang kan nama gua. Cara bergaul di luar negeri sudah dijelaskan oleh Ibu JF. Informasi yang kami dapat dari awal sudah saya sebut, ini naik sidik karena informasi yang kami dapat diduga karena LM sudah tidak lagi gadis. Pertanyaannya, bagaimana pergaulannya di sana? Sudah diterangkan semuanya. Sebetulnya saya sudah tahu statusnya anak saya apa, tapi memang belum bisa saya sampaikan. Mungkin dalam waktu minggu depan, ketika nanti si Kang Semir ini dipanggil, baru nanti akan Niki sampaikan dari mulut Niki sendiri. Ya sudah, yang penting mana ya ngomongnya. Ya ini yang sudah terjadi, ya sudah dijalani aja. Terkait pernyataan sebelumnya, Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Fadel Bajideh, mengungkapkan bahwa ia mengetahui fakta tersebut dari saksi yang ada di luar negeri yang diduga bernama Mama Eda. Ia berdasarkan informasi yang ia dapatkan dari saksi fakta saat di UK, Laura memiliki pergaulan yang bebas dan memiliki kekasih. Sehingga dugaan Fadel Bajideh menghamili Laura saat ini sangat ia ragukan. Lantas, seperti apa fakta yang didapat oleh Rasman? Apa yang disampaikan selama ini oleh NM dan pengacaranya? Saya stressing point yang disampaikan Rahmat, bahwa keterangan dari Ibu JF berdasarkan pengakuan dari saudari LM kepada Eda, begitu ya? Dan ada percakapannya. Maka semakin menguatkan kami untuk penyidik juga memeriksa pacar pertama LM di Indonesia sebelum sampai dia ke UK. Karena di UK ternyata bukan satu pacarnya LM, tapi ada 2. Inisial A dan 1 dengan provinsi yang ada huruf T-nya. Fadel sudah dengan terang mengatakan dengan cinta yang tulus dan ikhlas, didukung oleh keluarga besarnya, Fadel akan menerima Loli dalam keadaan apapun, dengan sejarah masa lalu apapun. Kan luar biasa cinta dia ini. Karena itu, sudahlah NM. Saya selalu, kenapa saya katakan restui? Karena kalau saya lihat dan saya sampaikan tadi kepada kalian ketika kami di Polda, mereka ini mau ada 1000 meriam di depan mata. Kalau cinta mereka sudah melekat, mereka akan loncat itu. Tidak peduli. Jadi tembok penjara itu kecil bagi Fadel untuk meraih dan mendapatkan cinta seorang Loli dan Loli kepada Fadel. Benar tidak? Benar. Saya sudah bilang dari awal, karena saya laki-laki. Dan saya ini orang yang sangat pandai mendekati perempuan.
stretching point. Hanya NM yang sulit saya tundukkan. Fadel Bajideh meyakini bahwa Laura, kekasihnya, masih sangat mencintainya. Ya, hal tersebut lantaran pada beberapa waktu lalu, Laura sempat menitipkan pesan cinta untuk dirinya. Lantas, seperti apa perasaan Fadel melihat Laura masih mengingat jelas tentang dirinya? Itu happy banget dan biasa aja lah ya, karena kan udah gue tahu dia sama gue tetap emang masih hubungan, masih satu, masih cinta, masih sayang, ya gue masih biasa, jadi biasa aja gitu. Dan gue malah sekarang mau nunjukin ke dia untuk effort gue bisa dapetin dia lagi. Responnya mantap karena bisa ngomong ke publik akhirnya, bisa ngasih tahu ke publik kalau apa yang dikatakan dari ibunya itu tidak benar, seperti itu. Loli masih sayang sama gua, cinta sama gua, masih lanjut hubungan kita. Udah ngomong dong. I love you Loli. Tidak hanya dirinya yang serius menjalin hubungan asmara, Fadel Bajideh juga mengungkapkan bahwa Laura juga ingin menyeriusi hubungan asmaranya hingga ke jenjang pernikahan. Terlepas dari hal tersebut, Fadel Bajideh menyatakan bahwa Laura memiliki niat demikian. Ia rela untuk kawin lari dengan Laura meski tanpa restu Nikita Mirzani. Serius dari awal. Jadi dari awal. Nggak ada yang ecek-ecek, Dek. Karena buat apa kalau nggak serius, gue buang waktu gue. Kalau ecek-ecek marah lagi NM nanti dikira anaknya dimainin. Kan udah mencoba untuk baik dari awal. Mencoba untuk meminta dari awal untuk mendapatkan restu, tapi kan nggak dapet. Ya udah, harus apa yang dilakukan lihat nanti. Kita nggak bisa mikirin yang ke depan, yang sakit hari ini aja yang kita pikirin itu. Satu pesan juga buat kalian, jangan pernah cari yang sempurna. Kita manusia akhir zaman. Itu aja. Zaman Siti Nurbaya ada falsafah hidup orang. Karena dia sangat cinta, saya tunggu 11 anak dari jandamu. Apalagi belum punya anak, Fadel. Iya. Kecil lah. Kalau cinta, dia tidak akan melihat seberapa banyak laki-laki lain. Karena dia merasa begitu dia miliki, dia akan bawa sampai mati dan ke liang lahat. Kalau saya tetap mendorongnya, mau marah mau tidak NM, saya mendorong supaya mereka direstui. Kenapa? Karena menurut saya, melihat cerita yang berkembang, data dan pemeriksaan, kalau seorang Fadel mau dengan Loli dalam kondisi apapun, inilah calon menantu yang luar biasa dan bersedia untuk dibimbing agar menjadi menantunya NM. Selalu itu yang saya pakai, mau maki-maki, itu saya berpahala menurut saya. Terlepas dari fakta terkait Laura, Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Fadel Bajideh, tampak mengingatkan Nikita Mirzani secara keras agar ia tidak terlalu sesumbar meyakini bahwa Fadel Bajideh akan menjadi tersangka. Lantas, seperti apa peringatan Rasman terhadap Nikita Mirzani? Saya menduga akibat keterangan saudara Fahmi ini menyebabkan saudari NM atau Nikita Mirzani berani mengeluarkan kata-kata menantang 5 miliar kepada siapapun yang berani mengatakan bahwa Fadel tidak akan ditahan sebelum tahun baru. Kalau dia ditahan berarti Fadel tersangka. Itu pun hak subjektivitas penyidik. Bisa tidak ditahan, ada pertimbangannya. Tapi untuk ditahan, tersangka dulu. Lah ini masih naik sidik dan masih saksi. NM, sudahi kata-katamu itu. Dan kalau kau masih keras, ya sudah, saya terima tantanganmu 5 miliar. Kalau Fadel ditahan, saya akan datang menemuimu dan saya akan angkat topi bahwa kau hebat. Karena kalau uang, saya nggak orang kaya. Bagi saya 5 miliar itu banyak. Dan nggak perlu taruh-taruhan masalah si Fadel ini, urusan 5 miliar. Kalau pemanggilan kan memang harus pemanggilan lagi kan, terakhir BAP dia kan, untuk dinaikkan statusnya.
sebagai tersangka atau tidak itu nanti tinggal terakhir, kayaknya minggu depan. Karena hari ini kalau nggak salah ada BAP ahli. Ya setelah itu baru minggu depan dia pasti dipanggil. Kalian nanti akan saya kasih tahu orang yang pertama. Kalau dilihat dari skor permainan, ibarat tinju, ini tandinya itu 8 ronde diprediksi mereka, naik jadi 10, 12, sekarang jadi 15 ronde. Nggak selesai-selesai juga. Saya takut nanti kalau ibarat tinju, ada yang tumbang terus jadi pangsan. Karena itu saya minta nggak usah sampai begitu. Menurut saya, kasus ini, menurut Rahmat juga tadi, akan sulit untuk dinaikkan ke tahap berikutnya kalau mereka tidak punya fakta hukum yang serius terkait dengan kasus ini. Pengakuan Loli nomor 1 menurut pendapat hukum kami. Stop yang namanya taruh-taruhan karena ini bukan judi. Yang kedua, Anda sebagai pengacara sampaikan perspektif hukum yang komprehensif. Yang ketiga, kepastian hukum segera diberikan oleh penyidik untuk selesai kasus ini. Saya nggak mau berkepanjangan seperti kasus Agus dengan Novi. Sekarang yang perang entah siapa-siapa, Agusnya nggak berobat-berobat. Oke, cukup.